buatlah cabang sebesar-besarnya, bukan sebanyak-banyaknya. Cabang sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya walaupun sedikit. Semakin sedikit cabangnya, sinar matahari semuanya bisa masuk. Jadi semakin maksimal. Tapi sebesar-besarnya. Ya, jadi dia bisa pegang buah kuat ya. Betul. Itu teman-teman. Jangan setinggi-tingginya, ini repot. Nyemprot repot, merawat repot, panen repot. Pendek saja, cabangnya kuat walaupun sedikit, tapi besar-besar. Besar-besar Fokus pada bisa membawa buah yang banyak. Oke teman-teman, sekarang kita akan lihat pohon induknya dulu. Kita akan menyambung musangking. Kita menuju pohon induk dulu. Let's go. Oke teman-teman, kita ngambil pohon induk musangking udah dia. Ini alpukat. Alpukat, Jenis oke. Markus. Alpukat jenis Markus. Ini pohon induknya. Oke, yang kita lakukan pertama, silakan ngambil mata entris. Oke. Entris kalau bisa yang begini, yang sudah agak tua, Oke. tidak terlalu muda. Yang sudah terlalu tua, Tidak terlalu tua. tidak terlalu tua, tapi tidak juga terlalu muda. Iya. Oke. Oke. Kita buang daunnya. Coba lihat. Oke. Oke teman-teman, yang kita lihat. Ini ada berapa tunas jadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa jadi banyak dua. sekali. Bisa Banyak jadi sekali. dua. Jadikan 2 ini. Oke. Ini akan kita sambung. Di seedlingnya. Sambung seedling langsung ya? Hmm, Langsung disambung berarti ya? seedling. Oke. Di sambung ujung. Sambung ujung. Sambung pucuk lah. Sambung pucuk ya? Oke. Oke. Sekarang ambil Musangking. Itu musangkingnya. Yuk, let's go. Oke, ini teman-teman bisa lihat pengairannya. Sudah pakai ini. Udah pakai irigasi tetes. Jadi semua tanaman mendapatkan nutrisi dengan sangat maksimal. Oke. Oke teman-teman, mana indukan dulu deh nih? Nah, ini dia. Level ini musangkingnya. bawahnya yang tadi saya bilang kani. Ini bawahnya kani, atasnya musangking. Ini berapa tahun udah nih? Berarti udah Udah 2016. tahun kelima sekarang ya? Tahun kelima. Udah Kita luar biasa. berbuah sekarang. Oke. Kita ambil mata tunasnya. Ini juga musangking ya? Ini musangking. Oke, Kalau karena tinggi. kita ambil yang ini aja oke. ya. Sip. Wih, sangat lentur ya. Miki. Shh. Usahakan nanti kalau ngambil matanya yang sehat, yang ada calon. Oke. Calon tunas. Calon tunasnya. Kita Ini potong ciri mata rapi. sehat ya. Ini kita akan lakukan sambung sisip juga. Sambung pucuk. Bukan, okulasi, Okulasi. sama sambung ujung, sambung sisip nanti kita coba. Oke teman, mungkin teman-teman bisa jelaskan teknik-tekniknya. Yang pertama itu ada apa? Sambung pucuk. Sambung pucuk. Jadi emang bener sambung di ujung. ujungnya ya. Ini sambung pucuk nanti. Sambung Oke. sisip, misalnya kita nyambungnya di setengah Di sampingnya. badannya. Oke. Udah itu okulasi, ngambil satu mata. Per Satu mata saja. Oke. Oke. Kita contohin nanti. Ada 3 berarti ya? Iya. Ada 3. Oke. Yuk. Sekarang kita mulai dari sambung pucuk. Pucuk si apukat karena Alpukat. paling gampang Paling ya gampang. sambung ininya. Oke, let's go.
Oke teman-teman, kita lihat pusat pembelajaran kita di Petani Muda Keren di P4S Brilliant Agro. Kita lengkap di sini. Jadi teman-teman bisa belajar, bisa edukasi, bisa juga mencari bibit apapun dengan kualitas bibit yang pasti baik dan bertanggung jawab. Let's go. Nah, kita mulai dari Kita mulai dari Sambung alpukat. pucuk. Alpukat. Sambung pucuk. Ini Billy. Yang ini aja tajam. Ini buat sendiri semua. Kalau sambung alpukat, usahakan masih ada daun di bawahnya. Untuk menghindari matinya dia. Jadi dia selalu harus ada daun di bawahnya. Masih ada daun. Jadi jangan dibersihkan semuanya. Kenapa harus disisakan daun dulu, Di? Untuk memberi Nutrisi ya? nutrisi. Agar dia masih bisa masak ya? Masih bisa masak, Fotosintesis masih ya? nggak mati dia nanti. Kalau gagal nggak mati silingnya gitu. Kalau masalah ngambilnya, dirasa ideal dia udah agak berkayu tapi tidak terlalu berkayu, yang masih sehat lah, tidak terlalu muda kayak Potong, gini. oke. Dipotong biasa ya? Kita, Potong biasa. kalau motongnya boleh dengan cara apa saja, misalnya yang enaknya orang sering melakukannya dengan membelah begitu. Udah Oke. itu dicarikan ininya. Oke. Salah satunya kita contohin aja ini dulu ya. Sebenarnya ini bisa dipakai jadi dua. Oke. Jadi harus benar-benar harus rapi, harus rapi ya. Tidak boleh ada serat ya. Semakin rapi, semakin tinggi kemungkinan berhasilnya. Berarti pisau harus tajam ya. Iya, betul. Oke. Tinggal dimasukkan begitu. Sudah sambung sudah. Sudah tinggal diikat. Oke. Nah, biasanya teman-teman bisa melakukan yang dilakukan selanjutnya ini adalah penyungkupan. Bisa disungkup, bisa dibungkus apa namanya, misalnya pakai ini. Tapi agak repot jadinya kalau pakai ini. Lebih aman disungkup ya? Disungkup lebih aman. Mana sungkupnya, Bede? Sungkupnya sebentar, coba saya cari. Bisa juga dibungkus begitu ya? Dibungkus begini. Oke. Fungsinya apa ini? Untuk menghindari dehidrasi yang berlebih. Sudah itu air tidak masuk. Oke. Sebentar, saya ambilin sungkupnya. Ini contohnya. Lupa saya bawa tadi. Jadi setelah disambung, direkomendasi untuk disungkup ya. Semua tanaman beda ya, yang sambung pucuk. Iya, hampir semua tanaman begitu. Atau misalnya tadi seperti tanpa diikat tadi, disungkup begini. Saya sudah bisa ya. Tanpa diikat, nggak perlu diikat. Gitu. Berarti bisa dengan diikat seperti ini, bisa juga langsung dengan disungkup begini ya. Nah, misalnya sambung ini, sambung sisip ya. Sambung sisip sekarang. Misalnya karena pohonnya, sambung sisip ini biasanya dilakukan karena pohon terlalu besar, seedlingnya kebesaran. Dan kita juga bisa untuk nambah varietas ya. Betul, bisa juga begitu. Atau terlalu tinggi sudah ngambilnya, kalau di ujung 1 meter misalnya di ujung awas Oke. Jadi yang sambung sisip saya maksud tuh begini. Jadi di bawah, bukan di ujungnya. Kita bisa belah ini. Oke. Bisa belah, juga bisa kita buka kulitnya. Karena ini kecil, kita belah aja. Ya. Oke. Jadi modelnya kayak gitu. Dibelah. Kita siapkan tunasnya. Biar agak mirip
Sep. Oke. Nah, ini Sambung bisa sisip. pakai ini, bisa juga pakai itu. Pokoknya apa aja boleh dipakai Bede ya. Yang Iya, penting dia pokoknya lentur ya. Lentur dan enak digunakan. Senyamannya kita ya. Tapi emang direkomendasi menggunakan Wrap ini kalau Wrap misalnya ini ya. untuk sambung-sambungan. ya. Ini banyak teman-teman bisa beli di toko online. Di Tokopedia, Shopee, Bukalapak banyak ada. Oke. Ini ditutup sempurna. Oh, tutup full ya. Tidak boleh ada air Sempurna. masuk ya. Tutup Oh, sempurna. karena tadi kalau kena air dia bisa merusak semua jaringan batang ya. Iya, Oke. gitu. Jadi hasilnya seperti itu. Wow. Cantik, manis. Sambung pucuk sudah, sambung sisip sudah. Nah, Oke. kita lanjut ke durian aja. Durian. Kita diokulasi sekarang ya. Ya. Ini sudah cantik teman-teman. Sudah cantik. Ini tadi bibit batang bawahnya apa bibit? Nggak tahu, lokal. Lokal ya? Lokal. Labang atas tadi Markus ya? Iya, Markus di atasnya. Let's go. Awas kita boleh mani tadi. Kita dong. Ada. Ini dia. Bisa sakit ya ketinggalan. Tadi sengket. Kita sekarang akan lanjut nyambung durian. Ben mani tuh. Hati-hati, ada penampakan. Wah, tangan col beli katanya. Permisi. Ini ada penampakan. Nah, Permisi ya. oh, gitu kabarin cepet. Tuh nah. Oke. Ini orang bisa lihat. Sangkingnya dahsyat. Tinggal dirubah nanti dia. Ini proses pembibitan yang belum diaklimatasi. Aklimatisasi. Yuk, Miki. Coba di titik yang gagal sambung. Stop. Ini bibit yang Ada gagal sambungnya. ini memang bibit batang bawah beda ya? Batang Seedling ya? bawah. Ini lokal ya? Lokal. Ini seedling lokal yang belum disambung oleh bibit apapun ya? Ada yang sudah sempat tapi gagal. Karena Itu apa? kalau itu udah musangking itu ya tadi ya? Udah semuanya. Terus mau musangking ini masih batang bawah. Kalau misalnya Oke. usahakan lebih kecil dari ini nantinya kalau misalnya mau melakukan persambungan. Tapi Oke. kalau mau untuk baru belajar idealnya segini. Nyambungnya berarti sebentar. Nah. Bagusnya memang di batang bawah langsung apa setelah dipindah ke polybag idealnya? Idealnya di sini karena Di sini nanti ya? pertumbuhannya jauh lebih cepat. Oke. Setelah ini baru diaklimatisasi terus dipindah ke polybag ya? Iya. Gitu. Oke. Pertama tadi kan sudah pemilihan ini agak paling sensitif lah Durian ini. kalau untuk diokulasi. Kalau yang paling gampang mungkin kita start dari awal aja dulu ya. Siap. Kita sambung pucuk. Kalau sambung pucuk usahakan yang masih agak-agak muda. Entrisnya masih agak muda. Misalnya ujungnya begini. Ini karena udah muda ujung tapi udah lumayan tua. Jadi yang model begini yang bagus pakai sambung pucuk. Gitu. Nanti kalau udah ke bawah sampai di sini kayaknya masih ideal, tapi kalau udah ke bawah ke sini udah ngambil entris. Oke. Gitu, udah ngambil mata tunas. Ya, gitu. untuk sambung sisip ya. Kita coba sambung ujung. Mungkin dari sini ya ngambilnya. Silakan. Kita cari juga yang agak muda. Pemotongannya juga tidak disarankan di sini, tapi di atas lebih sedikit dari mata aslinya. Misalnya di sini. Oke. Jadi bukan di sini motongnya, tapi Bukan di tengah ya? Bukan di tengah. Gitu. Udah Di atas itu kita sama seperti durian, alpukat tadi, kita lakukan pembelahan. Juga boleh disisip begitu. Tapi biasanya banyak orang yang melakukan begini. Dibelah. Oke. Tuh. Oke. Nah, kita udah itu kita ngambil matanya. Matanya cukup 2 aja. Oke, 2 mata tunas ya. 2 mata tunas. Bentuknya sama seperti tadi, dibikin agak lancip. Oke. Serapi mungkin. Pada dasarnya serapi mungkin.
Tapi mungkin tidak boleh ada serabut ya. Serabutnya. Harus Pisaunya harus tajam. Pisau harus tajam. Naroknya kalau bisa jangan didorong begitu, tapi kita bantu buka, kita masukin. Jadi biar menghindari gesekan. Oke. Pada saat ada gesekan beresiko dia terluka-luka kembali. Lukanya nggak jelas gitu. Ya. Bungkusnya menghindari mata tunas. Mata Mata tunas tunasnya harus terbuka. Keluar ya, terbuka, tidak boleh terkena plastik ya. Hmm. Oke, mata tunasnya terbuka. Sorry. Oke. Tidak boleh ada yang terbuka ya. Harus tutup semua ya. Harus terbuka mata tunasnya. Nah, ini maksudnya yang dilukai tadi Oh harus iya ditutup iya. ya. Tapi mata tunasnya Harus terbuka. harus terbuka. Diikat. Bisa dilihat Mata tunas yang terbuka. ini tidak ditutup. mata tunas ya. Ini di atasnya masih terbuka gitu. Kotor. Nggak perlu disungkup ya. Nggak perlu Nggak perlu disungkup. disungkup. Durian nggak perlu disungkup ya. Oke. Sekarang di sambung sisipnya. Sambung sisip. Ini sambung pucuk tadi. Nah, ini Sambung pucuk sudah selesai. Kita nyambung sambung sisip. Sambung sisipnya juga begitu. Boleh mungkin agak ke batang, bawah ya. ya. Dibelah, diambil matanya aja. Kulit. Kayak gitu. Oke. Oke teman-teman. Ini boleh satu mata atau dua mata. Jadi kita coba pakai satu mata. Pemotongan pembelahannya usahakan di samping. Jadi nempelnya biar gini, bukan begini. Bukan begini, tapi begini. Hasil tempelnya nanti. Berarti pemotongannya pun harus di sebelah sini, bukan di. Kenapa harus begitu, Bide? Lebih dekat ke ini, ke calon tunas. Kalau begini malah kita repot. Ya. Jadi paling dekat adalah begini. Nutrisi lebih gampang ya maksudnya. Iya. Jadi membelahnya. Ini berdasar pengalaman ya? Iya. Oke. Sama mirip ininya pembelahannya. Seperti sambung pucuk ya. Sayatannya mirip sama sambung sisip. Kita bantu juga kebuka dan masukin. Oke, sip. Ternyata simpel ya teman-teman ya. Simpel sekali ya. Emang harus Ini butuh telaten. ketelaten. Ya, telaten karena kemudian berarti kita bungkus. Harus rutin melakukan dari dia. Iya. Oke. Nah, kembali lagi di posisi penutupan, matanya nggak boleh ketutup nanti. Oke. Mata tunas Jadi harus kita terbuka. harus hindari kayak gitu. Ya. Jadi hasil akhirnya begitu nanti. Ini dilakukan sebanyak mungkin. Ikatan yang di atasnya ini untuk mencekek. Tujuannya adalah untuk mencekek. Biar air nggak benar-benar bisa masuk ya. Pertama air tidak masuk. Kedua dia mencekek nutrisi kena naik. Oh, mencekik nutrisi. Oke, biar Jadi nutrisi ke dia- sini ya. Gitu. Oh, ya. Hasil akhirnya harus begini. Dia matanya masih keluar. Tuh. Oke, sekarang di okulasi. Menempel. Mungkin ke arah sini. Ini Oke. belum dicabut rumputnya. Nah, untuk okulasi teknik pertama tadi sama semuanya. Selalu melakukan silingnya dulu yang dipersiapkan. Oke. Jadi kayak tadi kita bersihkan dulu ujungnya, bersihkan. Setelah dibelah baru kita ngambil mata entris. Jangan entrisnya duluan baru proses di seedlingnya. Seedlingnya dulu dicari ya. Di penempelan juga begitu di okulasinya. Jadi ininya dulu yang dicari di mana kita mau tempel. Misalnya di sini. Kita melakukan pembukaan kulit. Oke. Gitu. Usahakan nanti yang mirip-mirip besarnya, diameter dari ininya. Batangnya ya. Misalnya Jadi cari ini. batang yang sama ya. Iya, betul. Itu kenapa dilukai tadi? Mata tunasnya. Mau diambil? Oh gitu. Nggak, maksudnya ini kenapa dipotong yang ini? Emang dia harus dipotong ya? Ini kan bukan tunas, ini daun. Oh ya itu dia itu ya. dalamnya, itu Dalamnya itu dalamnya. ya. Oke. Ngambilnya begitu. Ya.
Ya pas. Wih. Emang sudah pro ya. Sudah pro teman-teman. Kira-kira ya pas gitu. Proses ngikatnya juga hampir sama. Menghindari mata nanti. Ya. Jangan sampai ada yang terbuka kecuali mata ya. Mata aja yang dibuka, yang lain ditutup. Ini sama juga di pengikatannya nih. Usahakan sekuatnya untuk tujuannya itu mencekik. Hasil akhirnya demikian. Kalau udah begini kayaknya 90% berani kita ini. Berhasil yakin ya. Di pengupasan seedlingnya tadi lembut, banyak akambiumnya. Jadi kemungkinan menyatunya lebih bagus. Gitu. Kalau ini berarti kan ini ada tunasnya ya? Iya. Ini ya, langsung sambung aja ini ya? Bisa langsung sambung, bisa langsung ambil. Ini nggak ada ini malah ya? Itu nggak ada, itu cabang. Cabang. Mungkin kita ulangi sebelah lagi untuk Lagi? okulasinya mungkin agak belum dapat mungkin. Nah, Sempurna lagi. misalnya kita agak atas. Jadi selalu kita sealingnya dulu yang diproses. Jadi kita Kalau selama ini yang dilakukan di agro, apa WD? Sambung pucuk, sambung sisir apa okulasi? yang paling untuk pembibitan skala besar Skala besar gitu ya? selalu yang model ini, yang okulasi. Oh, karena lebih hemat ya? Hemat, cepat, kemungkinan hidupnya jauh lebih bagus. Oh ya? Mm. Oh, Jauh malah lebih okulasi bagus. ya? Gitu. Kita ambil matanya lagi. Oh, malah okulasi yang paling ini ya, bukan Iya. sambung pucuk malah ya? Bukan. Kalau alpukat jadi Sambung pucuk. sambung pucuk ya. Kalau durian okulasi ini ya? okulasi Oke. yang paling masif. Paling masif ya. Kalaupun misalnya nanti nggak sama, Ya lebih misalnya. lebih atau kurang, kurang ya. Usahakan kurang, kalau lebih nanti kan nutup. Ya, ya, betul. Selalu yang ditempel, yang dirapatkan yang di bawah. Yang di bawah. Kalau nutrisi naik dari bawah ya. Iya betul. Oke. Kita ulang lagi sekali. Serut, set. Matanya tetap kelihatan, tapi ininya tertutup. Oke, terima kasih kawan-kawan. Oke, thank you teman-teman. Kita kembali lagi mungkin cukup ya untuk prakteknya. Oke, kita kembali lagi. Kita diskusi final terkait teknik budidaya tanaman perkebunan. Bagaimana development kebunnya sekarang. Mungkin kita terkait pemasaran di akhir cerita. Dan teman-teman yang ingin mengetahui teknik budidaya pembibitan lebih lanjut, nanti bisa gabung di Petani Muda Keren. Di P4S kita rencana setiap bulan akan mengadakan pelatihan terkait pembibitan tanaman perkebunan. Jadi di Bilang Agro ini merupakan P4S kita, pusat pendidikan pelatihan pertanian kita yang fokus pada pembibitan tanaman perkebunan. Teman bisa datang, bisa daftar nanti di link ini. Kita isikan linknya di komunitas kita di Petani Muda Keren. Kita bisa sharing, belajar bersama untuk kemajuan kita bersama. Salam Petani Muda Keren. Let's go, kita final. Ini benih durian. Ada guano cair. Ini baru umur Kalau guano, ya guano umur cair. 15 Guano hari kan tanam. kotoran kelawar, Ibu, tapi kita fermentasi. Umur kita 15 kasih hari ayam-ayamnya juga. Jadi Ini kalau nutrisinya- batang bawahnya Batang bawahnya memang dari biji ya? dari biji. Dari biji. Dari biji kita semai, setelah tumbuh baru kita tanam, Tanaman kan kita sebar kasih di berbagai sini. agen-agen. Sepertinya lagi 2 bulan kita tempel. Agen ayat Lagi ini. duluan tempel, baru dipindahkan ke polybag ya? Iya. Tricoliderma. Klimatisasi terus Ada pindah BPM polybag. juga masuk, Rhizobium juga masuk di sana. Mantap. Yuk. Jadi ingat untuk nyambung utamakan buat seedling dulu dari batang bawah, dari biji. Biji alpukat, biji durian, biji lengkeng, biji apapun. Setelah tumbuh, tunggu 2 bulan, 3 bulan baru kita sambung. Sip. Oke teman-teman, tadi kita sudah berkeliling kebun, kita sudah melihat pohon induk, kita sudah belajar teknik,
dari sambung pucuk, sambung sisip, dan juga okulasi. Nah, sekarang Mulyadi mungkin sedikit terkait pemasaran. Nah, di bisnisnya sekarang. Karena kita kan di Petani Muda Keren berusaha bagaimana mengedukasi petani dari empowering people, terus juga memperhatikan planet, yang terakhir profit harus. Jadi semua kegiatan pertanian kita harus berorientasi profit. Karena beli pulsa pakai uang, bayar listrik pakai uang, dan lain sebagainya butuh uang. Oleh sebab itu kita harus menjadi petani pintar, petani yang bagaimana kita bisa maju, bisa berkembang, bisa membantu orang banyak, bisa menjaga lingkungan, tapi juga menghasilkan profit. Nah, untuk profit sendiri Mulyadi, untuk dari sisi bisnis ini, pemasaran, untuk pembibitan bagaimana? Profitnya kita masih ngitung di angka 30%. 30%. 30% secara average ya. Average ya. Terus proyeksi bisnisnya ke depan? Masih sangat bagus karena masih banyak sekali tanah kita tanah anggur lah. Ya. Artinya tanah yang boleh dibilang nganggur sebenarnya, walaupun tidak produktif ya, tidak produktif, ya? kurang produktif. Jadi misalnya sehektare dapat setahun cuman 5 juta gitu kan, kayaknya habis aneh, bayar ya? pajak aja habis. Harusnya kalau dikelola ya bisa ratusan juta tuh. Ya. Misalnya nunggu beberapa tahun berikutnya sudah bisa ngasilin beberapa ratus juta gitu. Itu juga kita kampanyekan, selain kita memang pembibit gitu ya, penjual bibit, tapi memberi pemahaman bahwa ada produk tanaman gitu yang lebih menguntungkan daripada yang misalnya nilai ekonomi lebih tinggi. Iya gitu. Yang misalnya masih pasarnya sangat terbuka. Ya. Jadi memang teman-teman Buleleng Agro kita di PMK ini tidak cuma sebatas pembibit dan menjual bibit, tapi juga membuat kebun-kebun ya, kebun-kebun edukasi dan juga kebun-kebun produksi. Nah terus sekarang kan memang setelah durian, setelah alpukat, jeruk, mangga, terus berkembang porang. Sekarang teman-teman ke depan itu sedang berkembang atsiri. Nah, atsiri mungkin di tahun-tahun berikutnya ke depan akan berkembang tanaman-tanaman seperti kenanga, ilang-ilang, terus kemarin nilam, terus citronella, karena kebutuhan atsiri dunia sangat besar. Nah, mungkin jadi menyimak fenomena ini, Buleleng Agro gimana? Sudah mulai membibit kenanga dan sebagainya sudah ya? Betul, kita udah mempersiapkan. Kita di atsiri kita mau mainnya di kenanga. Sejenis kenanga, mau ilang-ilang, mau yang lokalan. Ya. Artinya kita sudah sampling di sini sekitar 800 pohon. 800 pohon untuk seberapa sih produksinya kalau yang jenis A, jenis B, jenis G. Yang kita belum dapat ini hilang-hilang. Hilang cari ya. Kita sudah pesan bibit, tinggal nunggu saja. Kita udah siapin lahan 1, 2, sekitar 4 hektaran. 4 hektar lahan untuk uji coba ilang-ilang. Jadi memang kita di PMK, kita uji coba dulu, kita buktikan dulu, baru kita sebarkan ke petani. Baru kita omongin. Jangan sampai kita nanti menjual omong kosong. Jadi memang baiknya itu memang kita proving dulu, buktikan dulu dari hulu sampai hilirnya. Betul. Hulunya kita buat produk terbaik dengan kualitas terbaik, hilirnya kita pastikan pasarnya. Ya. Kalau kami sih orientasinya ekspor. Nah, terus ke depan Mulyadi terkait pertanian ini, teman-teman, untuk motivasi bagaimana sepengalaman Mulyadi melakukan proses pembibitan sampai berbudidaya di perkebunan, potensinya bagaimana? Kalau di pertanian kayaknya asal bener ya, prosesnya bener, tidak terlalu yang muluk-muluk. Kalau saya pribadi saya bilang pertanian adalah semi passive income, terutama di perkebunan ya. Semi passive income. Artinya misalnya contoh dengan kita di sini di Buleleng Agro dengan tim, kita mau di kantor mau di sini, kebun kita ada banyak di mana-mana. Apakah kita selalu nyabitin? Enggak. Jadi yang namanya perkebunan itu walaupun hasilnya tahunan, tapi kalau misal harusnya kita udah bisa membagi nanti hasilnya tetap harus bulanan. Sudah pasti ya. Butuh waktu. Tinggal kita manajemen saja punya di situ. Artinya kalau ngomong ke depan kayaknya masih sangat kuat. Kita negara agraris, alam kita mendukung. Iya. Apalagi kalau saya pribadi yang bermain di pasar, di hilirisasi, memang kebutuhan durian itu semakin tahun semakin besar, kebutuhan manggis semakin tahun semakin besar, begitu juga buah-buahan lain. Jadi optimis sekali teman-teman, mari kita bertani, mulai aktivasi kebun-kebun yang tidak produktif tadi. Kalau tidak punya kebun jangan berkecil hati, kita bisa kerjasama, cari orang-orang yang punya lahan, kita kerjasamakan kebunnya. Atau kalau kita punya uang sedikit, daripada kita beli lahan, mending kita sewa lahan.
sewa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itu yang kita lakukan di Petani Muda Keren. Jadi jangan banyak alasan untuk jadi petani, tapi banyaklah action. Karena dengan action astungkare, lillahi ta'ala, kun fayakun, segala sesuatu pasti akan kita bisa dapatkan ya Biadi ya. Mungkin penutup kesimpulan untuk teman-teman Petani Muda Keren kita. Jangan berkecil hati main di pertanian atau menjadi petani. Karena kalau petani yang benar, harusnya kalau ngomongan materi dia berkecukupan. Oke. Misalnya di kebunan yang mungkin di Buleleng punya 1 hektar kebun durian. Saya sering bilang bahwa 200 juta itu di tahun ke-8 itu harus sudah tembus. Jadi kalau 200 juta dibagi 12 berapa beli Gong? 200 juta bagi 12 berapa? 15 juta. 15 juta gaji kita sebulan. Kerjanya berapa jam per bulan? Kalau dalam setahun mungkin paling banter kita menghitung itu sekitar 27 kali kita ke kebun. Dalam setahun ya. bekerja. Berarti sebulan minimum 3 kali lah. Iya begitu. Ya betul. Itu kalau udah kebun udah produktif. Oke lah kalau misalnya dari baru tanam gitu. Artinya jangan Berarti berkecil hati. benar-benar berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian itu Harus pertanian. begitu, harus bisa. Ya. Dan petani organik adalah petani terbaik. Usahakan petani organik dia. Nah, terus untuk terakhir mungkin penutup tadi sebelum kita tutup untuk pertanian organik sendiri Biadi kan pembibitan di sini melakukan teknologi organik ya. Iya. Gitu. Mungkin bisa kasih masukan ke teman-teman. Organik itu semua melingkupi sintetik. Sintetik tidak bisa memenuhi organik. Oke. Jadi artinya kalau sudah organik, seriuslah organik, maka akan mendapat kesimpulan bahwa berkimiawi itu hanya seujung kuku. Setelah kita berarti organik. Nah, pengalaman Biadi nih, kan sini tadi maaf saya lupa tadi teman-teman, kok malah sudah saya tutup. Mengenai pertanian organik sendiri Biadi. Di pembibitan Biadi kan menerapkan pembibitan organik nih. Betul. Dengan bahan-bahan organik, pupuk organik, metode organik. Bagaimana hasilnya? Organik di pembibitan saya start baru beberapa bulan sebenarnya. Di pembibitan kan Sejak durasinya 2020 ya? Durasinya cepat gitu. Ya. Jadi kita ada beberapa petak itu sekitar 5.000 pohon durian sama sekali tanpa pupuk kimia, tanpa obat-obatan kimia. Hanya organik. Jadi setelah 2 bulan kita semai, kita okulasi, kelihatannya memang tidak sesubur Kelihatannya ya? Kelihatannya. Tapi setelah kita okulasi hampir 90% Berhasil. Wow. Jadi ketebalan kambium di pohon itu sangat bagus sekali. Luar biasa. Jadi sentuh sedikit, gopek sedikit sudah lepas. Jadi artinya dia benar-benar sehat walaupun kelihatannya nggak sehijau dan sesubur yang pakai kimia. Apa yang kamu lihat belum tentu benar dan apa yang benar belum tentu bisa kamu lihat. Itu organik ya. Itu organik, dahsyat sekali. Belum pernah ada yang setahu saya pembibit teman kita itu di pembibitan durian terutama yang paling sensitif ini di angka 80% itu waduh, artinya udah besar, udah luar biasa ya. Terkondisikan dengan bagus, alam mendukung, semuanya mendukung. Sudah sangat bagus 80% itu ya. Kita hampir 90%. Dengan boleh dibilang yang okulasi saya jujur baru tahun ini saya dapat pola okulasi dengan benar. Teknik organik tadi. Okulasi durian. Saya belajarnya dari tahun 2014. 7 tahun? 7 tahun baru dapat polanya. Oke, emang harus benar-benar telaten saya tembel coba 100, hidupnya 10. Oke. Tembel 100, nggak naik-naik. 30% tuh maksimal. Baru kemarin setelah pas organik entah gimana, dapat feel-nya 90%. Alam mestakung ya, semesta mendukung ya. Iya. Karena kita cintai alam, alam balik mencintai kita. Itulah dia mungkin. Ternyata lebih gampang pada saat saya bilang tadi kambiumnya bagus, visual kita bisa melihat walaupun visualnya jelek nih, tapi kambiumnya bagus nih untuk diokulasi, maka tingkat keberhasilannya tinggi. Oke, teman-teman cukup ya. Jadi intinya bertanilah organik karena organik itu menghasilkan sesuatu yang unik-unik. Unik dan pasti terbaik. Pasti terbaik ya, unik dan terbaik. Bertani organik karena organik itu unik dan terbaik. Oke, sampai ketemu lagi di Farm Talk berikutnya.
Hari ini kita bersama Beli Gede Adi Asaning. Salam petani muda keren.